Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Adabud Daris wal Mudarris karya Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu taala yang wafat tahun 1332 Hijriah. Kata beliau rahimahullahu taala, Adabud Daris yakni al-muta'allim. Adab-adab pembelajar, adab-adab murid. Kata beliau rahimahullah, wa min adabihi fi nafsihi fa ka'adabil mudarrisi wa qad awdahnaha. Adapun adab seorang penuntut ilmu, seorang murid, seorang pembelajar kepada dirinya, maka sama seperti adab guru kepada muridnya, dan kami sudah menjelaskan itu. Iya, disebutkan kemarin oleh beliau rahimahullah pada adab seorang guru kepada dirinya, yang pertama adalah ikhlas. Ya, maka ini juga hendaknya menjadi adab bagi seorang murid terhadap dirinya sendiri. Dia harus ikhlas, yakni ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam menuntut ilmu. Dikarenakan menuntut ilmu adalah ibadah. Ya, menuntut ilmu adalah ibadah, bahkan termasuk ibadah yang terbesar. Ibadah yang terbesar. Bahkan pada ilmu-ilmu, bahkan pada menuntut ilmu yang sifatnya sunnah, ya, bahkan pada menuntut ilmu-ilmu yang sifatnya sunnah itu lebih afdal dibandingkan salat lail. Ya, bahwa talabul ilm itu afdalun nawafil. Menuntut ilmu adalah amalan sunnah yang paling afdal. Ya, amalan sunnah yang paling afdal. Karena itulah kalau seorang misalnya, saya bisa belajar dengan baik dalam keadaan saya puasa, maka dia kerjakan dua-duanya, puasa sunnah dengan apa? Menuntut ilmu. Tapi kalau misalnya berbenturan, saya nanti bisa belajar kalau tidak puasa, kalau puasa tidak bisa fokus, lapar dia, nanti tidak fokus belajar, tidak maksimal belajar. Maka di sini kita katakan, sudah, kamu dahulukan belajar, enggak usah puasa sunnah, karena belajar lebih afdal dibandingkan puasa sunnah. Ya, jelas sampai sini. Tentunya ya butuh dilihat jenis puasanya. Kalau puasanya sekali setahun, ya sayang juga. Misalnya puasa Arafah kan cuma sekali setahun, ya sudah, hari itu toh puasa. Ya, dahulukan puasa dibandingkan menuntut ilmu di hari itu. Ya. Tapi kalau puasa-puasa sekali sepekan, yang Senin Kamis misalnya, dimana kalau dia puasa tiap Senin Kamis, lemes Senin Kamis, ya mending belajar, fokus belajar dibandingkan dahulukan fokus dalam belajar dibandingkan puasa sunnah. Dia bisa begadang, ya. Kalau dia bisa begadang dengan mengisi waktu salat lail dan menuntut ilmu, belajar meroja sambil salat lail, dia lakukan dua-duanya. Tapi kalau dia katakan, kalau saya salat lail ngantuk, nggak bisa lagi membaca menuntut ilmu, ya. Sebaliknya kalau saya menuntut saya meroja pelajaran, ya, saya meroja pelajaran, ya sudah tidak bisa salat lail. Nah, maka di sini kalau harus memilih antara keduanya, dahulukan merojah dibandingkan salat lail, karena menuntut ilmu lebih afdal dibandingkan salat sunnah. Ya, ini sekali kalau tidak bisa digabungkan dua-duanya, kalau memang harus dikorbankan salah satunya, kan begitu. Nah, demikian pula yang lain. Maka tatkala menuntut ilmu adalah amalan yang paling termasuk amalan yang paling afdal, menuntut ilmu yang wajib termasuk kewajiban yang paling afdal, dan menuntut ilmu yang sunnah adalah amalan sunnah yang paling afdal, maka sangat sayang kalau tidak ikhlas niatnya. Ya, tidak ada pahala yang didapatkan menghabiskan umurnya belajar terus niatnya karena terpaksa, atau niatnya karena kalau misalnya di kuliah-kuliah di kampus-kampus di luar negeri, untuk dapat uang bulanan. Kalau di kampus di Medina kan di luar negeri ada biaya mahasiswa yang dikasih uang.
Dia niatnya ke sana untuk dapat uang bulanan misalnya, ya kan? Atau niatnya untuk yang lain, niatnya untuk yang lain. Jelas sampai sini? Niatnya untuk yang lain. Maka yang seperti ini dia tidak akan dapatkan pahala. Ya. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Orang belajar untuk ikhlas. Nah, sekarang bagaimana caranya orang ikhlas dalam menuntut ilmu? Ya. Kata para ulama ada 4 caranya. Ya, ada 4 caranya ikhlas. Salah satunya saja diniatkan, dia sudah dianggap ikhlas. Yang pertama adalah meniatkan untuk menghilangkan atau mengurangi kebodohan dari dirinya. Saya ini tidak tahu hukum ini, tidak tahu hukum itu, tidak tahu ini cara ini. Saya belajar supaya saya tahu, supaya saya bisa tahu, mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Kalau ini niatnya, maka ikhlas. Ini niatnya apa? Ikhlas. Jadi niatnya saya belajar, saya hadir di majelis, niatnya untuk apa? Ya, niatnya untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Dan niat seperti ini niat-niat dalam menuntut ilmu itu harus diperbarui setiap hari. Terutama ketika masa-masa futur atau masa-masa kurang semangat belajar. Biasanya kalau sudah kurang semangat belajar atau ada halangan, datang ke kelas terpaksa karena nanti dimarahi ustadznya, ya, atau tidak enak sama teman-temannya, terpaksa datang. Sebenarnya seandainya dikasih kelonggaran libur, dia tidak akan datang. Yang seperti ini tidak ikhlas dia datang ke majelis ilmu. Ya, tidak ikhlas masuk ke dalam kelas. Maka di sini dia harus perbaiki niatnya. Hadirkan kembali niat bahwa saya belajar untuk apa, saya hadir di kelas untuk apa? Ya, untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Sampai sini. Kemudian yang kedua adalah niat ikhlas yang kedua adalah mengangkat kebodohan dari orang lain. Yakni dengan niat supaya saya nanti bisa mengajar kaum muslimin, saya nanti bisa menyebar saya bisa nanti mengangkat kebodohan atau mengurangi kebodohan dari kaum muslimin, dari keluarga, dari orang-orang terdekat. Ini niatnya, niat ikhlas yang kedua. Niat ikhlas yang ketiga adalah untuk menghidupkan dan menyebarkan ilmu, untuk menghidupkan ilmu. Ini ilmu ini kalau tidak dipelajari bisa hilang, ya. Ini buku ini kalau tidak dipelajari bisa tidak dikenali nanti oleh orang-orang yang datang belakangan. Ya, di zaman sekarang betapa banyak buku-buku ulama yang tidak diketahui, biar judulnya dia tidak tahu. Kenapa? Karena kurang belajar. Ya. Belajar bertahun-tahun buku-buku itu saja. Masih banyak buku-buku ulama yang belum disentuh. Ya, bukannya dibilang tidak penting, maksudnya bukannya dibilang jangan itu terus, enggak. Cuma maksudnya dia bisa maksimalkan lebih maksimal lagi, ya, dengan membaca buku-buku para ulama, menjaga agar buku-buku itu terwariskan turun-temurun, ya. 6. Terjaga ilmu. Ini niat yang ketiga, agar ilmu tidak hilang di satu tempat, buku-buku para ulama tidak hilang. Saya pelajari ini buku supaya saya bisa ajarkan nanti, supaya tidak hilang ilmu ini. Kemudian yang terakhir, niat yang keempat, niat ikhlas yang keempat adalah untuk dia amalkan. Nah, ini niat yang paling bagus. Saya menuntut ilmu untuk saya amalkan. Saya belajar ini supaya saya bisa mengamalkan. Saya belajar fikih supaya saya bisa benar wudunya, benar sholatnya, dan seterusnya. Ya, saya belajar ini supaya saya tahu hukum-hukumnya dan bisa saya amalkan. Nah, ini 4 jenis ikhlas yang bisa dimunculkan, yang wajib dimunculkan oleh penuntut ilmu dalam belajar. Jelas? Ya. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Setiap amalan itu syah tidak syahnya, ada pahala atau tidaknya tergantung dengan niatnya. Ada pahala atau tidak ada pahalanya tergantung dengan niatnya. Syah atau tidak syahnya, berdosa atau tidak berdosanya tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan itu yang dia dapat. Kalau dia niatkan dunia, ya sudah, nggak dapat pahala. Kalau dia niatnya terpaksa, maka tidak dapat pahala. Kemudian beliau memberikan contoh hijrah. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya dan seterusnya.
Ini contoh berlaku untuk semua ibadah, termasuk menuntut ilmu. Siapa yang menuntut ilmunya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala, keutamaan ya yang besar dari Allah dan Rasulnya di dunia dan di hari kiamat. Dan siapa yang menuntut ilmu karena dunia, ya, atau karena wanita yang hendak dia nikahi, atau ingin ya niat-niat yang lain yang tidak ikhlas, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Maka penting bagi seorang untuk memperbaiki keikhlasannya, bahkan wajib. Dan ini sekali lagi tiap hari harus dikontrol. Saya masuk kelas, untuk apa saya masuk? Apakah cuma karena terpaksa saya masuk, kalau tidak dimarahi sama ustadznya, atau saya ini karena itu? Nah, ini harus diperbaiki niatnya terus. Setiap hari ikhlas belajar untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri, atau mengangkat kebodohan dari orang, atau untuk menyebarkan ilmu agama, atau untuk mengamalkan. Niatkan salah satunya atau niatkan semuanya. Kemudian kemudian di antara adab yang lain yang sehendaknya seorang penuntut ilmu miliki adalah memiliki akhlak yang terpuji. Ya, menjaga bicaranya, ketika berbicara sopan kepada orang yang lebih tua, tidak meninggikan suaranya. Ya, bahkan walaupun teman belajar, kalau teman belajarnya lebih tua dibandingkan dia, jangan bicara seperti orang temannya sendiri. Harus sopan. Ya. 6. Bicara tidak meninggikan suara kepada orang yang lebih tua dibandingkan dirinya. Ya, terbiasa. Ini ada pada yang biasa ya. Terbiasa mengucapkan tolong kalau mau minta tolong, ya. Terbiasa mengucapkan syukron kalau sudah dibantu, ya. Ini hal-hal yang adab-adab lisan yang mungkin dianggap sepele, tapi ini hal yang penting. Ya, ini hal yang penting. Ya, membiasakan lisan dengan ucapan-ucapan yang baik, tidak kasar dalam berbicara, ya, tidak meninggikan suara. Demikian pula tindakan, perbuatan, ya, harus sopan kepada orang yang lebih tua, lewat di depan orang tua, tabe-tabe misalnya kan, ya. Nah, kemudian bersikap kepada orang yang lebih tua, ya, tidak boleh tidak sopan. Nah, tidak boleh tidak sopan. Kemudian demikian pula pada menyikapi orang-orang yang ada di sekitarnya, ya, berupa masyarakatnya, ya, kemudian juga tentu saya sebelum itu adalah gurunya. Dia harus punya akhlak yang baik kepada orang-orang yang mengajarinya, ya. Karena gurunya adalah orang tuanya yang kedua, ya, karena gurunya ini adalah pewaris ilmu para nabi, dan para nabi dan Nabi Muhammad SAW adalah orang tua yang kedua. Setiap orang itu punya dua bapak. Bapak yang pertama adalah bapaknya jasmani, bapaknya fisiknya, yaitu suami dari ibunya. Yang kedua, bapak yang kedua adalah bapak rohaninya, bapak dari rohnya. Bapak rohnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, kata Nabi SAW, innama ana lakum bimanzilatil walid. Saya itu bagi kalian seperti bapak, kata Nabi SAW. Yani beliau bapak bagi rohani. Maka semua ulama yang mewarisi ilmunya para nabi, sedikit banyak dia adalah bapak kita, bapak rohani kita. Ya, maka perlakukan guru sebagaimana memperlakukan bapak, memperlakukan orang tua. Ya. Nah, ini termasuk adab-adab yang perlu diperhatikan, ya, berkenaan dengan adab seorang murid kepada guru, kepada dirinya sendiri. Dia harus memiliki akhlak yang terpuji, ucapan yang santun, tindak tanduk, perbuatan yang tidak bukan perbuatan yang tercela, ya, menjaga diri dari sifat marah, sifat iri, dengki, kikir, dan seterusnya dari sifat-sifat buruk yang hendaknya dijauhi oleh seorang penuntut ilmu, terutama sifat malas. Ya, sifat malas. Ini sifat malas ini lawannya penuntut ilmu. Ya, ini merupakan pembunuhnya. Pembunuh penuntut ilmu adalah malas. At-taswif, kata para ulama, menunda-nunda sebentar-sebentar. Mau menulis sebentar, mau mengulangi pelajaran sebentar, mau menghafal sebentar, mau mengulangi hafalannya sebentar. Menunda-nunda, malas-malasan. Ini akan membunuh dirinya. Yani membunuh dia sebagai penuntut ilmu. Akan menghilangkan ilmunya dan
akan mengurangi keberkahan pada ilmunya. Karena itulah setiap zikir pagi dan petang Nabi SAW senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Ajz dengan kasal, kelemahan dan kemalasan. Apa bedanya ajz dengan kasal? Ajz itu fisiknya kuat, fisiknya tidak kuat, ya, tapi hatinya, tekadnya itu kuat, tapi fisiknya tidak memungkinkan. Itu namanya ajz. Jadi dia kuat kalau menghafal, tapi sudah lagi sakit misalnya, ini namanya ajz. Atau kuat menghafal kalau lagi bagus, kalau sudah ngantuk sekali sudah, itu ajz namanya. Jadi ajz itu fisik jiwanya kuat, fisiknya lemah, itu ajz. Kalau kasal, malas, sebaliknya. Kalau malas, fisiknya kuat tapi mentalnya yang lemah. Ya, mentalnya yang lemah, hatinya yang lemah, fisiknya kuat. Dia bisa angkat batu tapi malas, ya kan? Kalau kita bilang, dia bisa membaca, dia bisa menghafal tapi malas. Yani dia fisiknya bisa, tapi memang mentalnya yang malas, mentalnya tidak mau. Ini dua penyakit yang hendaknya seorang penuntut ilmu berlindung darinya. Ya, a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat ajz, lemah, dan kasal, malas. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, adab murid berikutnya, wa yanbaghi an yutahhira qalbahu minal adnasi, ya, liyasluha liqabulil ilmi wa hifdhihi wa istithmarihi. Hendaknya seorang penuntut ilmu membersihkan hatinya dari semua kotoran. Kotoran itu pada hati ada dua. Ada kotoran berupa kesyirikan, dan yang kedua ada kotoran berupa maksiat. Kotoran berupa kesyirikan dan kotoran berupa maksiat. Maksiat di sini termasuk di dalamnya semua sifat-sifat buruk, iri, dengki, marah, ya, sombong, dan seterusnya. Kenapa dia harus membersihkan hatinya? Agar ilmu itu cocok, layak masuk ke dalam hatinya, agar hatinya bisa menerima ilmu, hatinya bisa menghafalkan ilmu, dan ilmu itu bisa berbuah di dalam hatinya berupa amalan-amalan. Ini yang pertama. Ilmu itu Allah Ta'ala dan Rasulnya perumpamakan seperti air. Yang namanya air itu tidak ada wujudnya, artinya tidak ada bentuknya. Bagaimana bentuknya air? Ada yang pernah lihat bentuk air? Tidak ada. Air itu bentuknya selalu mengikuti medianya. Kalau gelasnya segi empat, ya airnya bentuk segi empat. Kalau gelasnya lingkar bentuk bulat, ya airnya bentuk bulat. Jadi air mengikuti medianya, mengikuti tempat dia. Jadi air itu selalu butuh ina, selalu butuh bejana. Ya. Jelas sampai sini? Nah, kalau bejananya, anggaplah gelas. Kalau gelasnya itu kotor, air yang masuk ke dalamnya juga akan ikut kotor. Biar airnya bersih dari keran dibuka, tapi di dalamnya bekas minum kopi belum dicuci, ya pasti kotor juga airnya. Kalau nggak dicuci dulu, nggak dibersihkan dulu gelasnya. Atau misalnya gelasnya itu ada yang bocor sedikit di bawah, retak atau pecah, ya. Maka ini juga masuk air tapi keluar di bawah, tidak akan tinggal. Kenapa? Karena gelasnya tidak cocok, tidak layak untuk ditempati air, diisi air. Nah, begitu perumpamaannya hati. Hati kalau banyak maksiatnya di dalam, kotor. Ya, sembarang dia melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala, mendengar apa-apa yang Allah larang. Itu kan semua yang kita lihat dari mata itu akan masuk di hati semua. Semua yang kita dengar dari telinga semua akan masuk, ngumpul semua di hati. Nah, kalau yang kita lihat itu hal-hal buruk, yang kita dengar hal-hal buruk, itu akan merusak hati sedikit demi sedikit, akan menitikkan titik hitam dalam hati sampai hatinya gelap. Nah, kalau hati sudah kotor, biar ilmu bagaimana banyak masuknya, tidak ada manfaatnya. Tidak ada apa? Manfaatnya. Ilmu tidak ada manfaatnya di dalam hati orang yang hatinya kotor. Karena itulah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya ma'ruf ya, beliau pernah
meminta saran kepada gurunya Waqi' Ibnul Jarrah. Kata beliau, saya belakangan hafalan saya agak buruk. Ada beberapa hadis yang saya sudah pernah hafal hilang. Ya, hilang. Saya tidak hafal lagi, lupa gitu. Maka beliau pun minta saran kepada gurunya Waqi' Ibnul Jarrah rahimahullah, di mana Waqi' memberikan nasihat. Ya. Kemudian nasihat ini diungkapkan oleh Imam Syafi'i dalam bait syair. Kata Syafi'i rahimahullahu taala, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa qala fa innal ilma nurun fa qala fa innal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi." Ya, ada beberapa riwayat dalam kalimat ini. Kata Syafi'i rahimahullah, aku curhat, ya, aku konsultasi kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku, tentang ada pengurangan pada hafalanku, ya. Maka beliau memberikan saran kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Beliau berkata bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat, ya. Maka apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, semua akan dikumpul di hati, dan itulah makanya kalau kita juga sering melihat yang baik-baik, sering mendengar yang baik-baik, itu juga akan masuk di hati dan memperbaiki hati. Ya, melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan Quran, mendengarkan ilmu agama, itu akan mengumpul di hati dan akan membersihkan hati, memperbaiki hati. Dan sebaliknya, kalau yang didengar atau yang dilihat itu buruk-buruk semua, maka itu juga akan membuat hatinya buruk dan akan merusak hatinya. Cepat atau lambat hatinya akan sakit, kemudian mati kalau dia tidak perbaiki segera, ya. Dan kalau hati sudah mati, ya, dia tidak akan merasa apa-apa, ya. Dan ini hal yang merupakan mimpi buruk seseorang, di mana hatinya itu mati sebelum fisiknya mati, ya. Ini merupakan hal yang sangat buruk. Maka ilmu itu hati harus dibersihkan dulu dari maksiat, ya. Karena kalau hatinya kotor biar masuk ilmu, ya tadi ibarat gelas kotor masuk air, kotor juga airnya. Kemudian kalau hatinya itu ada lubang-lubangnya, ditambal, ibarat gelas. Kalau ada bocornya jangan diisi air, keluar bocor. Tidak akan tinggal ilmunya, tidak akan tinggal airnya. Maka kalau hatinya kotor diperbaiki, ditambal. Ditambal hatinya. Dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah, banyak-banyak istighfar. Ya. Banyak-banyak istighfar. Namanya dosa, tidak ada manusia yang tidak berdosa, tidak ada. Biar siapapun pasti bikin dosa. Tapi ya, yang membedakan adalah istighfarnya seberapa banyak. Maka hati itu ditambal bolongnya, diperbaiki kerusakannya dengan banyak-banyak istighfar kepada Allah. Habis salat 5 waktu jangan langsung kabur. Istighfar. Ya, Allahumma gfirli, ya, astagfirullah wa atubu ilaih, minimal 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih, ya. Aku istighfar, ya Allah, aku beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya 3 kali minimal. 6. Maka ditambal hati yang bolong tersebut dengan istighfar, agar kalau tambalannya sudah tertutup, maka apa? Ilmu itu akan tinggal di dalam hatinya. Karena itulah ketika seorang banyak melakukan kemaksiatan, ilmu-ilmu yang dia tahu bisa hilang, dan ilmu-ilmu yang baru mau masuk nggak bisa masuk-masuk. Karena ilmu itu adalah cahaya dari Allah, dan Allah hanya berikan kepada orang yang takwa. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, baru Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Kalau kalian tidak bertakwa, Allah tidak akan ajarkan ilmu kepada kalian. Syaratnya kamu mendapatkan ilmu dari Allah, kamu bertakwa. Karena itulah diantara kebiasaan disebutkan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau kalau ditanya suatu permasalahan yang cukup pelik, beliau tidak langsung berjawab. Ketika beliau ditanyai tentang ditanyai pertanyaan dan beliau belum tahu jawabannya, beliau banyak-banyak istighfar. Ya, beliau banyak-banyak istighfar sebagai bentuk pengamalan ayat tadi. Kamu mau diajari oleh Allah, bertakwa kamu kepada Allah. Maka beliau banyak-banyak beristighfar, semoga Allah Ta'ala memberikan jawabannya kepada beliau. Ya, ini adab yang berikutnya bagi seorang pembelajar, dia bersihkan hatinya. Jangan dia kotori hatinya dengan apa-apa yang dia lihat, apa-apa yang didengar, apa-apa yang disentuh yang haram. Itu akan merusak hatinya cepat atau lambat.
Kemudian selanjutnya ada berikutnya, wa an yaqfa al-alaiqa asy-syaghilata an kamal ijtihad. Hendaknya dia memutuskan semua koneksi, ya, semua kesibukan, ya, semua kesibukan, semua hal-hal yang menyibukkan hatinya dari keseriusan. Jadi semua hal yang menghalangi hatinya itu serius dihilangkan, diputuskan semuanya. Nah, jadi harus ada pengorbanan. Harus ada apa? Pengorbanan. Sama kayak gelas tadi, ya. Kita kembali ke gelas tadi. Perumpamaannya berupa air, karena Al-Quran dalam hadis ilmu agama diperumpamakan seperti air. Kalau air kita mau isi di gelas, tapi gelasnya sudah ada pasirnya sampai di sini, ya tidak bisa masuk air. Paling yang nyerap setelah itu tumpah-tumpah. Atau gelasnya isinya batu sampai di sini, air kalaupun masuk cuman ya ngisi sedikit kemudian tumpah. Nggak bisa kalau ada batunya dalam, ada pasirnya dalam. Demikian pula ilmu. Kalau orang hatinya banyak pikiran, banyak difikirkan dalam hatinya, itu tidak bisa masuk ilmu. Sudah ada duluan di dalam, sudah ada batu duluan di dalam. Ilmu tidak bisa masuk kalau hatinya lagi penuh, lagi banyak pikirannya. Maka harus dia kosongkan pikiran tersebut, jangan banyak dipikirkan. Itulah salah satu manfaat orang mondok, salah satu manfaat orang rihlah, keluar meninggalkan kampung halamannya, berpindah ke kota lain untuk menuntut ilmu. Supaya apa? Tidak punya hubungan lagi dengan orang di kampungnya. Dalam artian dia tidak punya kenalan di sana, tidak tahu, ya, saya hanya fokus menuntut ilmu. Ya. Itu tujuannya apa? Mondok tinggal supaya tidak punya akses, tidak punya hubungan dengan orang luar. Karena kalau dia sering ketemu orang luar, mau tidak mau pasti connect gitu, pasti ada hubungan, pasti ada ini, ya. Dalam bentuk apapun, dalam bentuk apa? Dalam bentuk apapun. Orang tuanya, kakaknya, adiknya, saudaranya, ya kalau dia sudah apa namanya, sudah berkeluarga, ya dengan mertuanya, dengan ininya, dengan itunya, keluarga suaminya, keluarga istrinya. Kalau dia tinggal di luar, ya ketemu Pak RT, ya harus ada lagi urusan sama Pak RT, ya kan, sama tetangga ada lagi urusan sama tetangga. Nah mungkin tidak. Nah itu semua mengisi hatinya, ya. Tapi kalau dia putuskan dari semua koneksi itu, semua apa hubungan itu, sementara dia putuskan ketika dia mondok, itu akan membersihkan hatinya dan ilmu lebih gampang masuk. Karena ilmu tidak, karena hatinya lagi kosong, tidak ada isinya, ya, atau kurang isinya. Jelas sampai sini? Jadi putuskan segala hal syagilah, iya. Maka ini yang dewasa-dewasa, artikan, ya, kita tidak berlakukan pelarangan handphone di sini untuk yang dewasa, tapi dijaga baik-baik, jangan handphone melalaikan, ya, jangan anak-anak ada mau pegang HP, ya, dari, oh iya, dari HP-nya. Jangan sampai hal seperti itu membuat seorang lalai dari ilmu. Karena yang seperti itu, ya tidak terasa berapa menit, setengah jam habis waktu ini, sayang sekali. Nah, ini diperhatikan hal seperti ini. Jangan cari kesibukan. Jelas sampai sini? Maka fasilitas berupa handphone atau laptop misalnya, atau apa yang kalau dimiliki oleh seorang santri, dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menuntut ilmunya dia, bukan sebaliknya itu yang menyibukkan dia dari menuntut ilmu. Enggak, sayang sekali. Jelas ya? Jadi hendaknya dia memutuskan semua hubungan yang bisa menghambat kamalil ijtihad, menghambat kesempurnaan keseriusan dia, serius dalam menuntut ilmu. Iya. Berikutnya, wa yardha bil yasiri minal qut. Dia hendaknya ridho kalau makanannya sedikit. Santri-santri sekarang lumayan makannya, ya, lengkap. Apalagi yang bayarnya mahal-mahal, ya. Nah, tapi kalaupun kurang makanan yang didapatkan, dia ridho, karena seperti itu pula kalau makan banyak hati penuh, kos penuh, ya, maka itu juga mempengaruhi. Karena itulah perhatikan,
ilmu itu selalu beriringan dengan kelaparan. Selalu beriringan dengan kelaparan, dan ilmu menjauh dari kenyang. Itu sudah baku, tidak bisa diganggu gugat itu. Orang belajar dalam keadaan lapar, bukan lapar sekali, tapi bukan lapar yang sampai mengganggu konsentrasi, ya lapar sedikit lah. Itu biasanya lebih masuk dibandingkan apa? Ketika kenyang. Kalau kenyang ngantuk. Nah, maka hendaknya dia ridho dengan hal yang sedikit. Ya. Santri bukan apa namanya orang yang menuntut ilmu, bukan orang makan banyak, bukan. Ya, ada banyak alhamdulillah, ada kelebihan alhamdulillah dimakan, ya, tidak disisakan. Kalau lagi kurang ya ridho dengan kekurangan. Kalau lagi kurang makanannya ridho dengan yang kurang. Karena itu akan sangat membantu. Wa yasbiru ala dhiqil 'aish, dan hendaknya dia bersabar dengan kehidupan yang sempit. Ya. Tidak ini biasanya kalau orang pergerihlah ke kabupaten lain, tidak ada kiriman uang dari orang tuanya, sabar saja. Ada makanan di pesantren misalnya, ada makannya, udah itu, nggak usah ngambil yang lain, sabar dia dengan kekurangan, karena itu akan membantu dia dalam menuntut ilmu. Ya, jelas sampai sini. Nah, yang seperti ini perhatikan, semua penuntut ilmu mengalami hal ini semuanya. Maka jangan berharap untuk memperoleh ilmu dan menjadi orang yang berilmu dengan melalaikan hal-hal seperti ini. Karena ini pengalaman dari penulis dan pengalaman dari semua orang yang pernah menuntut ilmu. Semua ustadz, semua ulama, masyayikh, semuanya, ya, itu pernah mengalami hal yang seperti ini. Jadi jangan pernah berharap untuk berada pada kedudukan mereka, atau setidaknya mendekati kedudukan mereka kalau tidak pernah merasakan yang namanya lapar sekali, ya, tahan ngantuk luar biasa, makan cuma nasi toh, ya, nasi sama daun singkong, ya, itu tidak ada yang lain, bahkan cuma bubur toh, air nasinya yang seperti itu. Seorang harus bersabar, ya, dalam menuntut ilmu. Nah, maka ini hal yang inti di paragraf yang pertama di sini berkenaan dengan adab seorang penuntut ilmu adalah dia harus menyabarkan dirinya, menyabarkan hatinya, menyabarkan fisiknya, ya, baik dari hal-hal yang bisa merusak hatinya berupa maksiat kepada Allah Ta'ala, atau yang bisa melalaikan dia berupa hal-hal yang makruh, ya, yang bisa membuat sibuk hatinya berupa hubungan-hubungan dengan orang luar. Nah, demikian pula kenyang ini, ya. Maka usahakan seorang santri itu, seorang penuntut ilmu harus tahan banting. Jangan lapar sedikit pergi makan, ngantuk sedikit pergi tidur. Sekali-sekali dilawan itu lapar, sekali-sekali dilawan itu ngantuk, ya. Untuk belajar, untuk menghafal, untuk ini, untuk itu, ya. Jangan dituruti maunya tubuh. Itu namanya menuruti hawa nafsu, menuruti keinginan nafsu, keinginan jiwa. Lapar dikasih makan, ngantuk sedikit dikasih tidur, padahal masih bisa ditahan. Itu mengikuti keinginan jiwa, ya. Tidak bagus seperti itu. Jelas? Maka seorang penuntut ilmu harus menyabarkan dirinya, ya, mengekang dirinya dengan baik agar jangan sampai hatinya terkotori atau setidaknya terganggu dengan hal-hal yang bisa merusak konsentrasinya dalam menuntut ilmu. Nah, wallahu taala alam bisawab. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.